Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri dengan nomor NPM 2016031048 dari kelas reguler B akan mempresentasikan hasil makalah saya yang bertema pengaruh media sosial bagi remaja. Latar belakang penulisan makalah ini adalah pengaruh buruk dari media sosial terhadap remaja di Indonesia. Kemajuan teknologi komunikasi di era saat ini sangatlah pesat. Kemajuan teknologi komunikasi dapat mempermudah kita dalam memperoleh berbagai informasi, berita, hiburan, dan masih banyak lagi. Di era digital seperti saat ini, kita dapat dihubungkan dengan banyak orang melalui media sosial. Media sosial dapat dijadikan sebagai ajang bersosialisasi di dunia maya, serta mengemukakan ide-ide ataupun berbagai pendapat mengenai suatu hal. Media sosial sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Namun, hal ini akan menjadi masalah bila media sosial disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemajuan teknologi ini dapat membawa pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Kemajuan teknologi ini dapat mempermudah budaya luar, khususnya budaya barat, untuk masuk ke dalam negeri. Hal ini dapat dikatakan membawa pengaruh yang positif jika membawa kemajuan bagi kehidupan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, budaya barat itu sendiri banyak yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini tentu membawa pengaruh yang buruk, terutama bagi para remaja, karena banyak remaja yang terpengaruh oleh budaya luar tanpa melihat terlebih dahulu apakah budaya itu sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat atau tidak. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana komunikasi dalam media sosial. Yang kedua, apa pengaruh media sosial terhadap remaja. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi pengaruh buruk dari media sosial. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam media sosial. Yang kedua, menganalisis pengaruh media sosial terhadap remaja. Lalu yang ketiga, untuk menentukan bagaimana cara mengatasi pengaruh buruk dari media sosial. Yang pertama akan kita bahas adalah komunikasi dalam media sosial. Pada masa modernisasi seperti saat ini, semuanya menjadi serba canggih. Kita dapat berhubungan dengan banyak orang, kapan dan di mana saja, baik orang yang kita kenal atau orang yang kita tidak kenal. Bahkan kita bisa berinteraksi dengan banyak orang dari belahan dunia manapun. Jika menggunakan cara tradisional, informasi dapat disebarkan melalui media massa ataupun media cetak seperti koran. Namun di masa modern seperti sekarang, informasi dapat disebarkan melalui internet ataupun media sosial. Penyampaian pesan ataupun komunikasi yang disalurkan melalui teknologi informasi dan komunikasi disebut sebagai komunikasi new media. Terdapat beberapa jejaring sosial yang diminati oleh masyarakat, diantaranya seperti WhatsApp, Line, ataupun semacamnya yang digunakan untuk berkirim pesan dan telepon. Lalu ada juga seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan semacamnya yang digunakan untuk bersosialisasi, mencari hiburan, ataupun menuangkan pendapat-pendapat dan idenya. Lalu ada juga aplikasi seperti e-book dan email yang dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, seperti membantu mengerjakan dan mengumpulkan tugas atau mencari informasi yang dibutuhkan. Kemajuan teknologi ini juga dapat bermanfaat bagi bidang industri atau dagang. Para penjual dapat dengan mudah membuka toko online dan mempromosikan produknya kepada banyak orang melalui media sosial tanpa harus bertemu. Media sosial tidak mengenal kalangan usia. Bahkan ada anak di bawah umur yang sudah memiliki media sosialnya sendiri. Namun hal tersebut tentu saja harus tetap dalam pengawasan orang tua. Pembahasan selanjutnya adalah pengaruh media sosial terhadap remaja. Perkembangan teknologi dan internet yang semakin maju membuat media sosial juga tumbuh dengan cepat. Para remaja menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mencurahkan perasaan serta membagikan kesehariannya dengan berbagi foto ataupun video.
Dalam penggunaan media sosial tentu menimbulkan pengaruh yang positif dan juga negatif. Pengaruh positifnya adalah remaja mendapat banyak teman-teman baru dan termotivasi untuk mengembangkan diri melalui teman-teman yang ditemuinya secara online. Lalu remaja dapat menemukan informasi mengenai pendidikan dan kebudayaan. Para remaja bisa membagikan pengalaman hidupnya melalui media sosial kepada banyak orang. Selain itu, media sosial juga membuat remaja menjadi bersahabat, menumbuhkan perhatian serta empati satu sama lain. Contohnya seperti memberikan komentar pada kiriman teman dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman melalui media sosial. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu remaja menjadi kecanduan media sosial. Hal tersebut tentu saja membahayakan kesehatan para remaja, karena terlalu lama menghabiskan waktu di depan layar komputer ataupun ponsel. Selain itu, para remaja juga menjadi malas belajar, menghabiskan uang untuk membeli paket internet, serta menurunkan produktivitas dan rasa sosialnya di lingkungannya. Media sosial juga dapat disalahgunakan oleh orang-orang jahat. Contohnya seperti kasus penipuan, pencemaran nama baik, maraknya kasus penculikan remaja putri karena diawali dari perkenalan di media sosial. Selain itu, media sosial juga membawa pengaruh budaya barat untuk masuk ke Indonesia, sedangkan budaya barat itu sendiri bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh pengaruh buruknya adalah adanya pergaulan bebas, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, menggunakan pakaian tidak sopan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, remaja diharapkan dapat menyaring informasi dan budaya yang masuk agar tidak terjadinya percampuran ataupun lunturnya budaya lokal. Selanjutnya akan dibahas mengenai cara mengatasi pengaruh buruk dari media sosial. Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawasi lingkungan dan pergaulan anak. Orang tua harus memberikan batasan waktu untuk anak dapat menggunakan media sosial. Orang tua harus memantau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anaknya di media sosial. Orang tua harus memberikan pemahaman tentang bahaya media sosial. Orang tua harus mengingatkan anak untuk tidak memberikan identitas diri kepada sembarang orang karena dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, orang tua juga bisa mengarahkan anak untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Contohnya seperti menyaring segala informasi yang didapat dari internet. Selain dari orang tua, anak juga harus melakukan perubahan dari dalam dirinya. Contohnya seperti mulai membuat jadwal rutinitas kegiatan keseharian agar lebih teratur, lebih produktif, dan terhindar dari kecanduan media sosial. Selain itu, anak diharapkan untuk dapat melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti belajar, mengerjakan tugas, menyalurkan hobi, dan mengikuti lomba, melatih minat dan bakat, atau mengikuti kegiatan dan organisasi yang dapat membawa pengaruh positif bagi dirinya. Dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan, media sosial merupakan sarana pergaulan sosial di dunia maya. Di media sosial, remaja berkomunikasi, berinteraksi, berkirim pesan, dan berbagi foto maupun video. Media sosial memang membawa pengaruh positif dan kemajuan, contohnya seperti mendapat banyak teman baru, mendapat informasi, mendapat hiburan, dan lain sebagainya. Namun, remaja juga harus ingat bahwa media sosial juga memiliki dampak yang negatif. Contohnya seperti lupa waktu, malas belajar, merusak pola pikir, dan masih banyak lagi. Remaja merupakan proses peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Maka dari itu, dalam menggunakan media sosial, remaja harus dalam pengawasan dan bimbingan orang tua. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.